Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman PKBM Go Digital. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini pertemuan kedua yaitu analisis mendalam menjadi detektif bahasa. Selamat datang detektif muda. Bagaimana kabar pekerjaan dan keluarga hari ini? Mari kita tarik nafas dalam-dalam. Hening sejenak, fokuskan pikirannya dari urusan kerja menuju petualangan belajar kita. Nih, aku mau tebak gambar. Ini clue-nya itu ikon Bengkulu. Coba perhatikan potongan gambar ini. Siapa yang tahu di mana lokasi ini? Pernahkah kalian ke sini? Nah, untuk misi kita pada hari ini yaitu identifikasi, menemukan informasi tersurat atau tertulis dalam teks, kemudian menganalisisnya, mengungkap makna tersirat, kemudian koneksi, mengenal lebih dalam objek wisata ikonik di Bengkulu. Bagian pertama, rahasia di balik kata. Tersurat versus tersirat, di mana tersurat ini apa yang tertulis langsung di kertas bisa dilihat langsung oleh mata. Kemudian tersirat ini apa yang dimaksud penulis tapi tidak ditulis, butuh logika detektif. Si mata tajam yaitu tersurat, di mana fakta yang tidak bisa dibantah, data angka, warna dan lokasi, kemudian nama tokoh dan alur kejadian. Tersurat ini adalah dasar bagi setiap detektif bahasa. Nah, aku ada contohnya pada Benteng Marlborough. Teks deskripsinya ini, Benteng Marlborough memiliki dinding bata yang sangat tebal, mencapai 1 hingga 2 meter. Informasi tersuratnya ini ialah dinding benteng setebalnya 1 sampai 2 meter. 100% fokus detektif. Mengapa harus teliti? Tanpa informasi tersurat yang kuat, kesimpulan tersirat kita akan salah. Detektif yang hebat selalu memulai dari bukti yang nyata. Si otak cerdas tersirat. Menarik kesimpulan dari bukti, memahami perasaan penulis, kemudian mengetahui alasan di balik sebuah fakta. Membaca tersirat berarti membaca apa yang ada di antara baris kalimat. Makna di balik matahari terbenam, yaitu tersuratnya matahari perlahan tenggelam di cakrawala, pantai panjang dari atas benteng. Kemudian analisis tersiratnya yaitu penulis merasa kagum sekaligus bangga akan keindahan alam tanah kelahirannya, Bengkulu. Untuk game kita yaitu detektif bahasa. Coba bisa dilihat dindingnya penuh lubang meriam yang mengarah ke laut. Apa tersiratnya? Yaitu benteng ini dirancang sebagai pertahanan utama dari serangan kapal laut musuh. Begitu jawabannya. Nah, kemudian untuk kasus rumah Bung Karno. Rumah ini menyimpan sepeda tua dan tumpukan surat yang masih terjaga. Sepeda tua di etalase, kemudian surat-surat bersejarah. Nah, untuk bukti tersuratnya ini yang pertama itu ada banyak jendela besar di rumah Bung Karno. Nah, untuk kesimpulannya, rumah ini butuh sirkulasi udara yang baik. Nah, itu statusnya checklist. Kemudian, meriam Marlborough berkarat tapi kokoh. Untuk kesimpulannya, saksi bisu sejarah perjuangan yang panjang. Kemudian, terakhir, teks menyebutkan bau laut yang menyengat. Nah, apa teman-teman kesimpulannya? Yaitu lokasi objek sangat dekat dengan pantai. Statusnya checklist. Cara kerja detektif, di mana untuk baca itu memahami teks secara utuh. Kemudian tandai, cari kata kunci, kemudian tanya mengapa ini ditulis, kemudian kesimpulan, temukan makna yang tersirat.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Insinyur Soekarno. Minat detektif muda. Bisa dilihat, teman-teman, untuk wisata sejarah itu berada di 45%, wisata alam 30%, dan kuliner Bengkulu di 25%. Hampir separuh detektif tertarik pada jejak sejarah di Bengkulu. Misi mandiri detektif. Cari satu objek di sekitarmu, pasar, bisa pelabuhan atau rumah, dan buatlah daftar informasi tersurat, kemudian analisis makna tersirat. Refleksi detektif. Apa manfaat kemampuan membaca tersirat ini bagi hidupmu? Kemudian, memahami kontrak kerja, menghindari hoaks, dan memahami perasaan orang lain. Terima kasih sudah belajar dengan penuh kesadaran pada hari ini. Nah, untuk saat ini apakah ada pertanyaan rekan detektif? Kalau ada, boleh hubungi langsung grup WhatsApp Tutor ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.